Penelitian tahun 2020 dari Global Center Observatory, ada 11.156 pasien kanker anak, dan nomor satu yang paling besar adalah leukemia, diikutin kanker getah bening dan kanker otak. Di salah satu akun TikTok saya yang membahas tentang anak, saya waktu itu membahas tentang leukemia, tentang anak. Dan jujur saya sedih membaca komennya. Ada mungkin sekitar 5 atau 6 orang ibu yang mengatakan, "Bu, kenapa edukasi tentang leukemia baru sekarang? Anak saya baru saja meninggal dunia." Saya sebagai orang ibu ya, saya jujur saya merasa sedih mendengarnya. Seakan saya kurang saya bisa merasakan penderitaan mereka. Kebahagiaan bersama anak yang sedang lucu-lucunya bisa tiba-tiba lenyap dalam dalam situasi yang tidak pernah dibayangkan, bahkan waktu yang sangat mendadak tanpa persiapan apapun. Leukemia ini adalah kanker darah dan dia memang punya beberapa gejala, tetapi gejala ini seringkali tidak disadari oleh orang tuanya. Karena gejalanya hanya seperti lemas, nyeri tulang, sendi, ada benjolan, demam, lemah, terus ada kayak lebam-lebam di badan gitu. Biasanya orang tua kurang menyadari hal ini, dipikirnya anaknya mungkin hanya kecapean dan butuh istirahat lebih lama. Dan setelah diperiksa ke dokter, dinyatakan leukemia. Saya juga punya anak dan saya bisa membayangkan betapa syoknya saat dokter mengatakan anak ibu, anak bapak terkena leukemia, kanker darah, dan harus kemoterapi. Kemoterapi memang dianjurkan untuk penderita leukemia, tetapi efeknya juga agak berat, yaitu kadang mereka setelah kemoterapi itu terasa mual, muntah, lemas, gak nafsu makan, rambut rontok, sariawan, diare ataupun sembelit ya, terus mudah memar dan lebih rentan terkena infeksi. Tapi karena diwajibkan, biasanya mereka melakukan kemoterapi juga. Sebenarnya bisa dilakukan cara lain, yaitu seperti dengan terapi imun booster ya. Jadi si anak ini walaupun dia dengan kemo bisa dinormalkan sistem imunnya, sehingga sistem imun itu tidak menyerang ke badan sendiri, dan efeknya dia lebih kuat menghadapin kemoterapinya. Jadi nggak terlalu lemas, badannya juga nggak bisa tetap aktivitas, rambutnya nggak rontok. Apakah bisa sembuh? Kalau sembuh itu kita tidak bisa mengatakannya, tetapi sudah ada beberapa contoh, beberapa anak yang mengalami remission, bahkan setelah itu sampai diobservasi oleh rumah sakit, bagaimana anak ini kok bisa bertahan lebih bagus dan sehat kembali. Jika info ini bermanfaat, monggo boleh di-share ke sahabat Anda, teman Anda.